Perkenalkan, nama saya Widya Suryantina Borunenggolan, NIM 7202441009, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Stanbook 2020. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk soal pertama yaitu proses perencanaan pembangunan daerah. Kita bisa lihat skema di samping. Ini adalah proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari RPJPD. Dengan berpedoman pada rancangan RPJPN, pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan dibantu oleh masing-masing Bapeda diwajibkan pula menyusun RPJPD. RPJPD adalah dokumen daerah untuk periode 20 tahun. Setelah dilakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil, maka selanjutnya masuk dalam proses RPJMD. Kemudian dilanjutkan lagi dengan RPJMD. Dengan mempedomi rancangan RPJPD yang telah selesai disusun, pemerintah daerah diwajibkan pula menyusun RPJMD yang berisikan arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah dan program SKPD. RPJMD adalah dokumen daerah untuk periode 5 tahun. Jadi, sebelum terbentuk RPJMD, maka RPJPD harus siap atau selesai dievaluasi. Setelah RPJMD disusun, maka disusun kembali RKPD. RKPD inilah yang disusun setiap periode 1 tahun. RKPD ini pada dasarnya merupakan gambaran lebih konkret dari RPJMD. Masing-masing daerah prioritasnya berbeda-beda. Misalnya beberapa daerah untuk perkebunan, ada yang untuk perikanan, dan ada juga pendanaannya ke tempat-tempat lain seperti pendidikan dan lain-lain. Kemudian setelah dibuat RKPD, maka selanjutnya kita melihat kaitan Renstra SKPD dengan RPJMD. Penyusunan Renstra SKPD dilakukan secara terpadu berdasarkan RPJMD yang bersangkutan. Kemudian, setelah dibuat Renstra SKPD, maka disusunlah Renja SKPD. Keterpaduan antara Renja SKPD dengan Renstra SKPD jelas sangat diperlukan, mengingat Renja sebenarnya adalah jabaran dari Renstra tahun tertentu. Setelah disusun Renja SKPD, maka disusunlah DPA SKPD untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Kemudian kita selanjutnya berada dalam proses KUA dan PPAS, yaitu kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara merupakan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan APBD yang dibahas antara pemerintah. Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara memiliki kaitan dengan RKPD, karena dalam proses penyusunan RKPD akan dibutuhkan KUA dan PPAS dalam menyusun anggaran sementara. Tidak hanya itu, KUA dan PPAS juga memiliki kaitannya dengan DPA SKPD, karena penyusunannya berhubungan dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yang dimana pertanyaannya, jelaskan istilah-istilah yang ada pada skema tersebut. Kita bisa lihat skema di samping ini. Yang pertama dimulai dengan DPA SKPD. DPA SKPD ini adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah yang kedua, yaitu Renja SKPD. Renja SKPD ini adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian istilah yang ketiga ada RKPD. RKPD ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Yang keempat ada Renstra. Renstra ini adalah rencana strategi, yang dimana rencana 5 tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan instansi pelaksana. Nah, yang terakhir, istilah dari RPJMD. RPJMD ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Harapan saya semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.